Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di video pembelajaran pada channel Belajar Manajemen dan Akuntansi. Pada kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman untuk mempelajari pendahuluan dalam strategi pemasaran bisnis Islam. Pada video ini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman sebenarnya roadmap atau helikopter mapnya kita kalau mempelajari pemasaran itu gimana sih gitu ya. Nah, helikopter map ini penting kenapa? Karena helikopter map ini yang akan menuntun kita untuk bisa membayangkan nanti itu kalau kita ngomongin sesuatu, ngomongin pemasaran ya, terkhusus pemasaran bisnis Islam, itu kita bisa memahami dengan cepat ya, bisa kita analogikan dengan baik. Nah, kita langsung saja masuk ya. Jadi sebenarnya yang namanya bisnis ya, bisnis yang akan kita lakukan dan bisnis yang akan kita inginkan itu kita bisa bagi dua. Dua sisi ini saya kasih garis putus-putus teman-teman ya. Garis putus-putus. Nah, pada garis putus-putus ini berarti menunjukkan yang pertama, ada dua sisi yang terpisah dan ada perpindahan dari satu sisi ke sisi lainnya. Andai kan saja saya menggunakan garis tidak putus-putus atau garis lurus, tentu ini berarti tidak boleh berhubungan kedua sisi ini. Tapi ternyata kedua sisi ini bisa berhubungan karena garisnya putus-putus. Nah, kemudian apa sih maksudnya kok dibuat garis putus-putus seperti ini? Maksudnya adalah seperti ini teman-teman. Kita membayangkan pemasaran itu sebenarnya seperti sebuah pertunjukan teater atau pertunjukan musik atau pertunjukan band dan lain sebagainya ya. Dimana di situ ada dua sisi. Yang pertama adalah panggungnya dan yang kedua adalah di belakang panggungnya. Ya. Kita sebagai perusahaan itu akan berada di dalam belakang panggung ya. Namun ketika kita berinteraksi dengan penonton berarti kita ada di atas panggung. Artinya namanya adalah on stage. Ya, di sini ada tulisannya on stage di sini ya. Oke, jadi kita kalau ngomongin bisnis ya, kita akan membagi dua yaitu backstage di belakang panggung dan di atas panggung atau sedang pertunjukan, sedang dilihat oleh penonton. Nah, itu adalah yang on stage. Ya. Nah, di sini antara backstage, antara internal perusahaan kita itu akan berinteraksi dengan yang namanya company on stage. Ya, atau yang namanya di atas panggungnya itu sehingga kita bisa dilihat oleh konsumen dan pihak luar gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira masih jelas ya, masih gampang. Lalu kita turun sedikit. Di situ ada tulisan 1.MO. MO itu adalah market orientation dan 2.RBV atau resource based view. Dan kemudian arah panahnya itu sama-sama ini ya, sama-sama saling mengarah ya. Kemudian yang ketiga adalah competitive positioning, a dynamic and integrative perspective. Apa maksudnya sebenarnya? Yang nomor satu, MO, market orientation. Market orientation di sini maksudnya adalah teman-teman semua, kita akan berhadapan dengan market, orientasi pasar. Karena kita ada di dalam on stage, artinya berarti kita sedang berada di dalam pasar. Kita akan melihat bagaimana pasar itu melihat kita, baik itu konsumen yang melihat kita ataupun pesaing kita yang melihat kita. Oke. Lalu yang kedua, RBV. Nah, RBV ini artinya resource based view. Ya, resource based view ini sumber daya yang kita miliki. Sumber daya yang kita miliki, RBV, ketemu dengan MO tadi, akan menghasilkan yang ketiga namanya competitive positioning, artinya posisi yang kompetitif. Jadi ketika kita memiliki sumber daya yang bisa dilihat baik oleh market, sumber daya yang dilihat oleh market yang kita miliki ini sangat superior, sangat bagus, maka kita akan mendapatkan yang namanya posisi kompetitif. Nah, itu namanya
hubungan antara dua sisi yang dipisah dengan garis putus-putus ya, akan ada pertemuannya gitu. Lalu kemudian kita masuk ke sebelah backstage dulu ya. Di situ ada tulisannya company ya. Company di situ ada dua hal. Yang pertama adalah how to compete, yang ketiga adalah what to compete. Nah, how to compete berarti kalau kita ngomongin how to compete berarti kita ngomongin bagaimana kita akan berkompetisi ya, atau competitive advantage ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana. Lalu yang ketiga adalah what to compete. Kita mau berkompetisi dengan apa? Nah, ternyata berkompetisi di sini dengan value proposition atau janji nilai. Ya, istilah-istilah ini nanti akan saya jelaskan di part-part selanjutnya ya. Lalu kemudian di dalam how to compete ini atau competitive advantage ini akan ada dua yang akan dilihat, yaitu resource profile atau sumber daya, profil sumber daya kita, dan aktivitas untuk mengelola sumber daya yang kita miliki. Jadi bagaimana caranya kita berkompetisi, bagaimana caranya kita competitive advantage ya, kita caranya adalah dengan yang namanya mengelola sumber daya, mengelola resource profile dengan aktivitas-aktivitas yang dinamakan value chain. Oke, sampai di sini paham ya? Lalu kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. What to compete-nya value proposition, janji nilai. Janji nilai ini terkandung dalam yang namanya produk atau brand ya. Nah, sebelum saya ke bawah, saya mau balik ke on stage dulu ya. Di on stage ada tulisan macro environment. Macro environment itu nanti dibagi dua. Yang pertama adalah market dan yang kedua adalah industry competitiveness atau kompetitor ya, kompetitor. Industri dan kompetitor. Nah, teman-teman, di bagian yang market itu ada pertanyaan where to compete. Artinya where to compete ini di mana kan kita akan berkompetisi, yaitu di arena. Jadi kalau kita membayangkan on stage itu seperti sebuah arena. On stage itu seperti sebuah gelanggang ya, stadion tempat kita bertarung. Nah, itu namanya on stage gitu ya. Sehingga yang namanya macro environment itu akan selalu di dalamnya terdapat arena dan juga orang-orang yang ada di arena itu, yaitu industri itu sendiri dan kompetitor ya. Sehingga yang sebelah kanan ini itu adalah pertanyaannya who to compete against. Sebenarnya kita itu berkompetisi melawan siapa? Oh, melawan perusahaan yang ada yang satu industri dengan kita ya, makanya tulisannya industri dan kompetitor ya, orang-orang yang mungkin bisa saja berbeda industri dengan kita. Ya, gitu. Jadi kalau kita melihat dari sini, yang sebelah kiri itu ngomongin di belakang panggung, ngomongin dapur kita, dalam tanda kutip ya, ngomongin internal kita. Kalau yang di sebelah kanan itu berarti kita ngomongin tentang dunia luar kita, yang dimana kita akan mengeluarkan yang namanya value proposition berupa produk. Jadi produknya, jadi di backstage itu akan menghasilkan yang namanya produk ya. Nah, nanti produk ini akan berhubungan dengan yang namanya arena di sini. Sehingga hubungan antara backstage dengan onstage itu dijembatani oleh yang namanya produk dengan arena. Jadi kalau kita lihat di kenyataan, yang namanya produk itu nanti kita kirimkan ke arena. Arenanya itu ada di masyarakat, di konsumen kita. Nah, pertemuan mereka nanti akan ada satu kotak namanya superior value. BO versus BS. BO itu adalah benefit soak. Ya, benefit soak. Sementara yang kanan adalah BS, benefit yang BO itu adalah benefit offer, yang BS itu adalah benefit soak. Maaf ya. Nah, di situ ada pertanyaan fit atau gap. Nah, kenapa kok fit? Fit itu jika yang namanya produk akan selalu sama dengan apa yang diminta oleh arena. Ya, arena di sini isinya siapa? Iya, buyer, gitu loh. Buyer yang menginginkan dan membutuhkan produk kita. Nah, apakah produk ini akan selalu sama yang akan dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen? Tidak, teman-teman. Ya, maka nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang namanya superior value fit itu artinya berarti antara produk dengan yang namanya arena itu akan selalu sama. Jadi produk yang kita hasilkan itu bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Itu maksudnya. Jadi yang namanya bisnis itu kalau fit itu bagus. Itu memang tujuan kita. Tapi apakah yang namanya fit itu selalu bertahan tanpa kita ngapa-ngapain? Oh tidak. Fit itu sangat bisa berubah seiring dengan keinginan arena yang selalu berubah, seiring dengan keinginan konsumen yang selalu berubah. Misalnya ya, contoh, kita pengen sekarang ini komputer PC yang besar gitu ya. Zaman dulu kan gitu. Tapi apakah sekarang ini komputer PC itu besar-besar? Tidak, kecil-kecil. Contohnya seperti itu. Sehingga yang namanya produk ini akan selalu berubah, teman-teman. So, jadi hubungan antara backstage dengan onstage itu yang pertama adalah dia akan selalu yang namanya constantly changing, selalu berubah. Yang kedua adalah unlimited ya. Dan yang ketiga adalah heterogen. Unlimited itu tidak terbatas. Keinginan arena selalu tidak terbatas. Dan kemudian yang ketiga adalah heterogen. Artinya keinginan arena itu selalu banyak dan beda-beda. Setiap masyarakat kan beda-beda. Setiap individu kepengenannya A, kepengenannya B. Tentu ini beda-beda gitu loh. Ya. Lanjut, kita di sebelah kanan itu ada yang namanya fit or gap juga. Nah, fit or gap ini adalah antara arena dengan kompetitor. Di sini garisnya putus-putus, artinya ini bayangan teman-teman, tidak asli ada gitu loh. Jadi ini bayangan. Bayangannya gimana? Ini adalah fit or gap-nya si kompetitor atau industri lain, misalnya seperti itu. Kalau mereka gap, kita bisa masuk nggak? Insya Allah kalau kita inovasi dan yang lain, misalnya salah satu contohnya inovasi ya, yang lain tuh gap, nah kita bisa mengisi. Nah itu nanti kita akan yang fit, yang lain gap gitu loh. Sementara kalau kita tidak melakukan inovasi terus, kita nanti lama-lama bisa gap dan yang akan diisi oleh kompetitor. Makanya garisnya putus-putus teman-teman di sini. Bisa jadi yang memasuki kesesuaian antara backstage dan onstage ini adalah kompetitor, bukan kita gitu loh. Jadi itulah yang namanya bisnis, teman-teman semua. Kita itu harus selalu fit antara apa yang dibutuhkan oleh arena atau dibutuhkan oleh customer terhadap produk kita. Produk kita jangan sampai wah ini udah jelek gitu loh, udah tidak sesuai dengan zaman. Contohnya itu Nokia dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kalau misalkan kita produknya tidak sesuai, itu sangat gampang banget kompetitor itu masuk. Jadi ketika kompetitor masuk ya sudah, itu menjadi milik kita gitu loh. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, kita langsung ke bawah aja ya, ini karena ini pendahuluan. Jadi kita langsung lihat aja. Di sini ada positioning, targeting, segmenting. Yang namanya positioning itu adalah kita memberikan kesan kepada mereka. Artinya positioning bisa dari bentuk produk kita, bahwa produk kita itu akan menentukan citra kita di pikiran konsumen. Segmenting juga sama. Segmenting itu adalah cara kita untuk bisa membagi konsumen ke dalam beberapa kelas-kelas atau kelompok-kelompok yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kombinasi keduanya itu adalah targeting ya. Kemudian produk market ya jelas ya, produk itu dihasilkan oleh bisnis lewat backstage dan yang market itu dihasilkan dalam company on stage. Lalu yang di bawah ini apa ini kotak ini Pak? Yang kotak ini itu adalah yang namanya high level marketing strategis. Perhatikan istilahnya. Perhatikan istilahnya ya. Istilahnya adalah high level marketing strategis unsolved. Nah, jadi yang namanya marketing strategis tentu ada yang namanya di tingkat atas, ada yang tingkat operasional. Kalau tingkat atas berarti bisa dilakukan nggak? Nggak bisa. Tingkat atas itu hanya bisa dilakukan kalau tingkat bawahnya ada gitu loh. Tingkat bawah pun ada kalau yang atas sudah ditentukan. Nah, di sini kalau cara membaca tabelnya begini. Yang benefit ya, benefit itu di situ ada existing dan new ya. Kemudian yang bawah itu adalah marketnya ya, ada tulisan marketnya. Kemudian yang atas itu ada produk atau BO-nya, benefit offer-nya. Jadi produk existing, produk new, dan market existing dan market new. Kita perhatikan di kuadran yang pertama atau kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah market penetration. Artinya apa? Barangnya sudah pernah ada dan pasarnya sudah ada. Jadi ketika kita memutuskan masuk di dalam bisnis yang market penetration, artinya berarti kita akan masuk dalam atau kita akan mengeluarkan produk yang sudah pernah ada di pasar dan pasarnya sudah ada. Sehingga strategi tersebut disebut namanya market penetration. Oke?
Ya, sesuai dengan nama mata kuliah ini, strategi pemasaran bisnis Islam. Strateginya bagaimana? Strateginya pertama kita harus memutuskan kita mau masuk di market penetration, atau kita mau masuk di product development, atau kita masuk di market development, atau kita masuk di diversification. Itu kita nggak tahu. Terserah kita mau menentukan di mana. Jadi sebelum kalian mengeluarkan produk, kalian harus menentukan ini dulu. Kalian mau di mana? Kalian harus melakukan riset dulu dan lain sebagainya. Market penetration, oke, berarti kita kalau market penetration ini produknya sudah ada, lalu marketnya juga sudah ada. Tentu ini persaingannya sungguh sangat ketat gitu loh. Kita harus siap dengan itu, ya. Lalu yang kedua, product development, artinya produknya baru, tapi pasarnya sudah ada. Kalau pasarnya sudah ada, kita melakukan produk baru berarti apa? Kita melakukan modifikasi produk yang sudah ada. Contoh, HP yang dulu tidak bisa untuk internet, kalau gitu ya kita mengeluarkan yang bisa untuk internet, ya. Nah, itu artinya berarti kita memodifikasi produk yang sudah ada pada pasar yang ada. Modifikasi produk yang ada sebelumnya sehingga menjadi produk baru pada pasar yang baru, pasar yang ada ya, pasar yang existing gitu loh. Lalu yang selanjutnya adalah market development. Market development di sini adalah ketika produknya lama, produk existing, dan marketnya adalah market yang baru, ya. Marketnya baru artinya berarti kita apa? Melakukan ekspansi usaha. Kita sebelumnya jualan di Indonesia, pada akhirnya kita jualan juga di luar negeri, contohnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah diversification. Diversification artinya adalah marketnya baru dan produknya baru. Produknya belum pernah ada, marketnya juga belum ada. Ya, itu namanya diversification, atau kalau dalam bahasa marketing namanya blue ocean strategy. Ya, itu blue ocean tuh kayak gitu. Yang red ocean itu yang nomor 1, 2, dan 3 gitu. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan ke operational marketing atau value proposition. Nah, value propositionnya di sini ini, ya kalau teman-teman pernah dengar marketing mix tuh ya di sini. Ya, ini marketing mix ada di sini semua nih, new product, pricing, distribution, IMC, dan lain sebagainya ya. Bisa dibaca nanti. Oke. Nah, dari helicopter map view ini nanti kita akan bedah secara mendalam sampai selesai ya. Nanti ada market penetration nanti lebih lanjut kayak apa dan lain sebagainya. Ini sebagai apa ya, pendahuluan saja, nanti kita kira-kira akan belajarnya seperti ini gitu loh teman-teman. Nah, supaya memudahkan teman-teman untuk bisa mempelajari tentang strategi pemasaran bisnis Islam ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.